Bayangkan ini kamu berdiri berhadapan dengan seorang wanita yang benar-benar memikatmu. Sekarang bagaimana jika kamu punya kekuatan untuk mengucapkan hanya beberapa kata sederhana tapi begitu mendalam hingga membuatnya terus memikirkanmu lama setelah percakapan berakhir. Kedengarannya seperti mimpi bukan, tapi inilah kenyataan pahitnya. Kebanyakan pria gagal total dalam hal ini. Kenapa? Karena mereka tidak benar-benar memahami apa yang wanita inginkan secara mendalaman, tidak akan mengatakannya secara langsung, tapi mereka menginginkan pujian yang lebih dari sekadar permukaan. Mereka menginginkan pujian yang menyentuh sisi emosional terdalam mereka, dan disinilah kekuatan sejati berada. Ketika kamu menguasai keterampilan ini bukan sekadar tentang mengesankan dia, tetapi membangun koneksi yang begitu kuat hingga mengubah cara dia memandangmu. Hari ini kita akan membahas sebuah kebenaran yang tidak ingin didengar oleh kebanyakan pria, tapi sangat mereka butuhkan: cara kamu memuji seorang wanita. Mengungkap segalanya tentang dirimu, bukan tentang sekadar memberikan sanjungan kosong atau menggunakan kata-kata kis. Ini tentang bermain dalam jangka panjang, membangun sesuatu yang nyata, dan disinilah stokisme berperan. Selamat datang di Preacheles Mind. Di video ini kita akan membahas 3 pujian terlarang yang tidak hanya membuat wanita memperhatikanmu tetapi juga mengagumimu. Pujian-pujian ini melampaui yang biasa dan berbicara langsung ke hatinya, menciptakan saya tarik yang begitu kuat dan tak tertahankan. Jangan lewatkan, karena filsafat stoik bisa membuat kata-katamu lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten transformasional seperti ini. Ayo kita capai 1000 like di video ini dan ungkap rahasia daya tarik sejati. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pemikiranmu. Dengan cara yang sama, kehasilan bergantung pada kata-katamu. Pujian yang lahir dari pemahaman dan wawasan yang tulus sangat jarang ditemukan di dunia yang penuh interaksi dangkal seperti sekarang. Pujian semacam ini menunjukkan kekuatan kebijaksanaan dan kendali diri, sifat-sifat yang harus dimiliki ulah pria berkualitas tinggi. Di video ini aku akan mengungkap pujian yang bisa mengubah segalanya, bukan sekadar kamu cantik, tapi pujian yang benar-benar menyentuh dan membuatnya tak bisa berhenti. Jadi begini, jika kamu pernah merasa seperti hanya pria biasa di antara lautan pria lainnya, aku akan menunjukkan cara membalik keadaan ini. Bukan tentang rayuan murahan, niat untuk membangun koneksi nyata. Entah dia sudah tertarik pamu atau kamu menyadari keberadaanmu, trik ini akan membuatmu berbeda dari PR lainnya. Pria yang selama ini dia musik tunggung buijian butent meni atau dirimu ini tentang menunjukkan siapa dirimu. Pria bernilai tinggi tidak memohon perhatian, dia memancarkan kehadiran, kecerdasan dan tindakan yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Jadi jika kamu siap untuk menaikkan level permainanmu, ambil tempat duduk dan mari kita mulai. Kita langsung ke intinya. Kebanyakan pria tidak tahu cara memuji wanita dengan benar. Mereka berpikir ini hanya tentang mengatakan sesuatu yang manis atau melemparkan pujian klise seperti kamu cantik, LH itu akuih. Tak, sekarang itu cara tirjian sejati, bukan hanya tentang kata-katanya. Yang inilah kiataan brutnya kebanyakan PR gagal hal ini karena mereka terlalu berlebihan, terlalu kurang atau burim buatnya tent mereka sendi sebel, hal yang tidak boleh dilakukan. Kita mas formula AI-nya kita bahas dulu yang tidak dilakcai. Diilah kebanyak perersan perahat PR yang membombardir media sosial. Sekalinya tebak apa yang terjadi, dia tidak terkesan, sebaliknya dia menggelengkan kepala dan memasukkanmu ke kategori pria-pria biasa yang berpikir pujian daya tarik. Dan ini yang lebih parah, kalau satu-satunya hal yang kamu puji adalah penampilannya, kamu sudah kalah dari awal. Tentu bilang dia cantik mungkin membuatnya tersenyum, tapi itu tidak akan membuatmu menonjol. Wanita sudah sering mendengar itu sebelumnya. Yang jarang mereka dengar adalah pujian yang benar-benar berarti. Biarkan aku jelaskan. Pujian sejati melampaui hal-hal yang dangkal ini. Bukan hanya tentang apa yang kamu lihat, tetapi tentang yang kamu dan sesengganya dianya atau kan sesupe kamna itu kamu melatmu. Aku memperhatikan hal-hal kecil yang kebanyakan pria lewatkan, dan ini bisa jadi lebih dahsyat lagi kalau kamu ingin nampil sebagai pernilai. Kamu harus lebih hijian yang menyikirannya atau karakternya. Itulah dimen keajaiban sebenarnya terjadi karena wanita bukan hanya tertarik PR yang mereka merasa cang, mereka tertarik yang aku danen te akuis dan kamen kamang onya kams JW. Musik. Dalam hubungan, Marcus Aurelius pernah berkata, renungkan keindahan kehidupan. Prinsip yang sama berlaku di sini. Renungkan keindahan karakternya, nilai-nilainya, esensinya. Pujian seperti ini menunjukkan bahwa kamu bukan hanya pria lain yang mengejar perhatiannya, kamu adalah seseorang yang benar-benar memahami nilainya, seseorang yang melihat lebih daripada sekadar penampilan luar, dan percayalah itu sangat langka. Misalnya ketika kamu berkata, aku benar-benar mengagumi bagaimana kamu tetap tenang di bawah tekanan. Mari kita pecah ini. Pujian ini adalah senjata tersembunyi dalam arsenalmu. Ini bukan tentang penampilannya, senyumnya atau hal-hal yang dangkal. Ini tentang menyentuh bagian yang kebanyakan pria tidak pernah terpikir untuk menyentuh, kekuatan batinnya. Pikirkan ini, wanita menghadapi banyak
Tantangan setiap hari dari pekerjaan keluarga hingga tekanan kehidupan secara umum ketika kamu memuji kemampuan Danang Diah Tan kamu senyaang mengatakan aku melatamanimu yang tidak disadari keban dan musik. Iniltika kamu bah kamu ya hahionalnya kamu aku sesu yang dia angje diak ape sering seseor benar-benar berhenti dan berkata gila cara kamu menghadapi stres itu luar biasa itulah kenapa pujian ini sangat berkesan karena tidak teruga tulus dan menunjukkan bahwa kamu melihatnya dengan cara yang kebanyakan pria tidak lakukan dioisme berperan tetapang diah tekanan itu kisme 10 dan emimu menguai aksu dan tetap berpikir jer situun ini dalaminya kamu menunjukkan bahwa kamu menghormati kebajikan yang bagi para stoik adalah lambang kekuatan sejati dia akan melihat bahwa kamu menghargai sesuatu yang lebih dari sekadar pesona permukaan dan itu akan membuatmu berbeda dari pria lain kapan menggunakan pujian ini? Ini di sini stokisme berperan tetap tenang di bawah tekanan itu adalah stokisme 101 mengendalikan emosimu menguasai reaksimu dan tetap berpikir jernih dalam situasi apapun dengan memuji kualitas ini dalam dirinya kamu menunjukkan bahwa kamu menghormati kebajikan yang bagi para astoik adalah lambang kekuatan sejati dia akan bah kamuai sesu yang dar sekar pesona perukaan dan itu akanu dari PR lajea kamu in memberikan nampak kamu harus mau jangkal tang penilainya tuan diak itu saja sesuatu yang lebih sesuatu yang jarang diperhatikan oleh pria lain kamu harus menghargai dan memahami pasionnya. Ketika kamu menunjukkan minat tulus terhadap apa yang membuatnya bersemangat apakah itu karirnya hobinya atau proyek sampingannya kamu sedang mengatakan aku melihatmu aku mengharai siapa dirimu dik semua itu kebanyakan pria mengabaikan ini tapi ketika kamu mengenali ambisinya kamu membuat perataan yang jarang dilakukan pria lain aku menghormati bukan hanya karena penampilanmu tapi karena siapa dirimu yang sesungguhnya dan ini real talk kebanyakan pria terlalu fokus pada kecantikan seorang wanita hingga mereka tidak pernah benar-benar memperhatikan apa yang menggerakkannya padahal wanita lebih dari sekadar pemanis mata mereka. Memiliki impian tujuan Danion dan ketika kamu meluangkan waktu untuk mengenali itu kamu sung medakanimu dari PR lain bagaimana memberikan pujian yang kuat kam aknya mu, musik. Bagaimana cara memberikan pujian YG kuat akui semangatnya caramu berbicara tentang passion mu sangat menginspirasi aku bisa merasakan betapa dalamnya itu berarti untukmu tunjukkan bahwa kamu memperhatikan aku lihat bagaimana kamu terus bekerja keras untuk ini itu luar biasa di sini kebijaksanaan stoik berperan lagi. Salah satu kebajikan ama dalam stokisme adalah hidup selaras dengan tujuan dan nilai-nilai kita seorang stoik sejati tidak teralihkan ulah hal-hal remeh mereka fokus pada apa yang benar-benar penting ketika kamu mengakui passion dan ambisinya kamu menunjukkan bahwa kamu juga menghargai nilai-nilai itu dan koneksi seperti ini jauh lebih kuat daripada pujian superficial. Manapun menghargai usaha perkembangannya banyak pria berpikir bahwa memberikan pujian saja sudah cukup tapi kalau kamu ingin meninggalkan kesan mendalam kamu harus mengenali sesuatu yang lebih dalam perkembangannya usahanya kerja kerasnya orang-orang cepat melihat saat sesuatu berjalan salah tapi hanya sedikit yang benar-benar menghargai ketika seseorang membuat kemajuan jika kamu ingin berbeda sadari perjuangannya jangan hanya melihat hasil akhirnya lihat prosesnya katakan hal seperti aku sangat terkesan dengan seberapa keras kamu bekerja untuk ini luar biasa melihat betapa banyak kemajuan yang sudah kamu menghormati perjuangannya ketika dia menghadapi tantangan jangan hanya diam katakan sangat menginspirasi melihat mana kamu terus maju meskipun menghadapi kesulitan ketika kamu melihat bahwa dia terus berusaha akui itu katakan aku lihat betapa banyak usaha yang sudah kamu masukkan ke dalam ini sangat mengesankan melihat seseorang yang begitu berkomitmen terhadap pertumbuhannya sendiri pujian seperti ini lebih dari sekadar kata-kata ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar melihat dirinya bukan hanya wajahnya tapi hatinya pikirannya dan jiwanya dan ketika kamu bisa melakukan itu kamu bukan hanya sekadar pria lain kamu menjadi pria yang benar-benar berharga timing adalah segalanya ketika memberikan pujian yang bermakna timing itu krusial bukan tentang memberi pujian berlebihan untuk setiap hal kecil yang dia lakukan terlalu sering memuji bisa terasa tidak tulus atau bahkan berlebihan sebaliknya pujian yang benar-benar berkesan adalah yang diberikan pada momen yang tepat momen-momen di mana dia telah menunjukkan pertumbuhan usaha dan ketekunan ketika kamu mengakui pencapaian yang benar-benar berarti kata-katamu akan memiliki bobot dan dampak yang jauh lebih besar lalu kapan momen yang tepat bayangkan dia baru saja menyelesaikan proyek besar di tempat kerja sesuatu yang telah ia curahkan hati dan jiwanya. Selama berbulan-bulan inilah saat yang sempurna untuk masuk dan mengatakan aku benar-benar terkesan dengan kerja kerasmu.
Luar biasa melihat dedikasimu akhirnya membuahkan hasil. Pujian seperti ini bukan hanya tentang hasil akhirnya, ini tentang menghai usaha, dedikasi dan ketahanan yang dia tunjukkan sepanjang prosesnya. Ini menunjukkan bahwa kamu kan bah kamu dan yanging pe bah kamu aginya ken itu esiki atau se aku agus seringos danang bermena ken kena tidak ada kalaman, tidak ada penjelasan. Mengapa kamu bangga atau mengapa pencapaiannya itu penting? Sebaliknya jadilah lebih spesifik, misalnya katakan sesuatu seperti ini. Aku ingat saat pertama kali kamu memulai proyek ini dan melihat seberapa jauh kamu telah berkembang sejak saat itu benar-benar menginspirasi. Kenapa ini lebih kuat? Karena kamu menunjukkan bahwa kamu telah memperhatikannya sejak awal. Kamu tidak hanya melihat hasil akhirnya tapi juga menghargai seluruh perjalanan dan pertumbuhannya, dan itulah yang membuat pujianmu bermakna dan berkesan. Dua perbedaan pujian-pujian biasa versus pujian yang bermakna. Siapapun bisa berkata kerja bagus, tapi tidak semua orang bisa berkata aku ingat betapa gugupnya kamu saat pertama kali mulai. Sekarang kamu bahkan memimpin tim seperti seorang pro. Itu pertumbuhan yang luar biasa. Mana yang lebih berkesan? Yang kedua, kenapa lebih personal, tidak terdengar generik, lebih tulus? Ada bukti nyata bahwa kamu memperhatikannya. Lebih berkesan, akan diingat karena benar-benar menyentuh hatinya. Kapan waktu yang tepat? Saat dia baru saja mencapai sesuatu. Jangan tunggu terlalu lama, tapi juga jangan paksakan. Contoh luar biasa melihat kerja kerasmu akhirnya membuahkan hasil. Aku benar-benar kagum dengan dedikasimu. Setelah beberapa waktu sebagai follow-up, tunjukkan bahwa pencapaiannya masih ada di pikiranmu. Toh aku masih kepikiran tentang apa yang kemarin. Sampai sekarang aku masih terkesan dengan usaha yang kamu lakukan. Saat momen refleksi, jika dia membicarakan pencapaiannya, gunakan kesempatan ini. Lihat apa jauh kamu telah berkembang. Kamu sudah bekerja begitu keras dan sekarang hasilnya benar-benar terlihat. Bagaimana dengan pencapaian kecil? Jangan abaikan kemenangan kecil, tapi juga jangan berlebihan. Jika sepelea yang keterampilan tertentu, katakan aku benar-benar melihat peningkatanmu di sini. Keren banget melihat progresmu. Kuncinya adalah keseimbangan. Jangan terlalu sering memberi pujian kosong, tapi juga jangan terlihat tidak peduli. Pilih momen yang tepat dan buat pujianmu berarti. Ingat, kamu bukan sekadar memberi pujian, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu melihatnya, kamu menghargainya, dan kamu mendukungnya. Mari kita bawa ini ke cara mengatasi jika dia menghadapi tantangan level berikutnya. Bagaimana jika dia sedang menghadapi hambatan atau tantangan? Ini adalah momen penting lainnya untuk memberikan pujian yang penuh perhatian. Misalnya jika dia sedang berjuang tetapi tetap berusaha, kamu bisa mengatakan aku benar-benar mengagumi caramu menghadapi ini. Tidak mudah tapi kamu tetap kuat dan fokus. Itu sangat menginspirasi. Pujian seperti ini mengakui ketangguhannya dan mendorongnya untuk terus maju bahkan saat keadaan sulit. Pada dasarnya waktu dan spesifik berjalan beriringan ketika kamu memilih momen yang tepat dan menggabungkannya dengan pujian yang penuh makna dan detail. Kamu menciptakan koneksi yang kuat. Kamu menunjukkan bahwa kamu bukan hanya pengamat pasif dalam hidupnya, tetapi seseorang yang benar-benar mendukung dan menghargai usaha serta pencapaiannya. Jadi lain kali saat kamu ingin memberi pujian, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan waktu dan detailnya apa yang sebenarnya kamu puji. Kenapa itu penting? Bagaimana caramu membuat kata-katamu benar-benar bermakna ketika kamu melakukannya dengan benar? Pujianmu menjadi lebih dari sekadar kata-kata. Pujian itu menjadi sumber motivasi, validasi, dan koneksi. Dan ingat, ini bukan hanya soal membuatnya merasa senang sesaat, tetapi membangun dasar dari rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Ini adalah tentang menunjukkan bahwa kamu melihatnya sebagaimana dia sebenarnya, seseorang yang bekerja keras, berkembang, dan mencapai hal-hal biasa. Dan koneksi semacam ini lebih kuat dari sekadar pujian dangkal. Dengan merayakan progresnya, kamu tidak hanya menghargai usahanya tetapi juga membangun hubungan yang sesungguhnya berdasarkan kekaguman terhadap karakternya. Itulah yang membuat hubungan bertahan lama. Jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan hanya diam, tekan tombol suka dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mendalam dan filosofi yang mengubah hidup. Tapi sebelum kamu pergi, aku ingin mendengar pendapatmu dari semua pujian tadi men yang membuatmu berpikir selama ini. Aku salah tulis di komentar. Dengan hari ini aku paham atau bagikan pengalaman pribadimu tentang kekuatan pujian yang bermakna. Mari kita bahas ini lebih dalam bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan membahas lebih banyak cara untuk menguasai hubungan melalui filosofi stoik. Mana dari pujian ini yang paling berkesan bagimu? Tulis di komentar. Pernah mencoba sesuatu seperti ini atau baru akan mulai hari ini? Jika kamu siap meningkatkan membangun koneksi, ketik hari ini aku paham di komentar.